Namaku Juna. Aku seorang mahasiswa. Usiaku sudah 22 tahun saat ini. Kebetulan tahun ini, aku dan beberapa orang teman kampus lainnya sedang melaksanakan kegiatan KKN di sebuah desa. Desa tersebut berjarak kurang lebih 2 jam perjalanan dari kota tempat aku kuliah. Sebut saja nama desanya Desa Meranti. Sebuah desa yang boleh dibilang sudah cukup maju. Desa tersebut memang sedang berkembang. Transportasinya juga sudah lancar. Jalan menuju desa tersebut sudah aspal semuanya. Listrik juga sudah masuk dan jaringan internet pun sudah cukup lancar. Sumber mata pencaharian utama masyarakat desa tersebut adalah nelayan, karena memang desa Meranti terletak di pinggiran sebuah sungai. Sebagian lagi ada juga yang berkebun ataupun bertani. Kehidupan masyarakat di sana secara ekonomi memang sudah sangat mapan. Kami melaksanakan KKN di Desa Meranti selama kurang lebih 2 bulan. Kami berjumlah 16 orang, 7 cowok dan 9 cewek. Kami semuanya tinggal di rumah Pak Kades. Kebetulan rumah Pak Kades cukup luas. Kami yang cowok tinggal 1 kamar, sedangkan yang cewek tinggal di 2 kamar lainnya. Pak Kades Desa Meranti memang masih cukup muda. Beliau masih berusia sekitar 35 tahun, sedangkan istrinya juga masih sangat muda. Mungkin baru berusia sekitar 28 tahun. Dan ternyata mereka belum memiliki anak, meski mereka sudah menikah lebih dari 7 tahun. Singkat cerita, aku dan teman-teman KKN lainnya pun mulai melakukan berbagai kegiatan di desa tersebut. Tentu saja dibantu oleh Pak Kades sendiri dan beberapa orang perangkat desa lainnya. Istri Pak Kades yang bernama Bu Erna juga sering terlibat dalam kegiatan yang kami lakukan. Karena tinggal serumah dengan Pak Kades dan istrinya, kami juga jadi cepat akrab dan dekat. Pak Kades dan istrinya juga memperlakukan kami dengan sangat baik. Mereka sudah menganggap kami seperti keluarga sendiri. Bu Erna, istri Pak Kades tersebut, juga sangat ramah dan penuh perhatian. Dia memperlakukan kami seperti keluarganya sendiri. Dan bahkan, kadang aku merasa perhatian Bu Erna padaku justru terasa berlebihan. Mulai dari memperingatkan aku sudah makan atau belum, sudah mandi atau belum, sampai kadang-kadang ia sering membuatkan aku makanan kesukaanku. Awalnya aku menganggap semua perhatian Bu Erna padaku adalah hal biasa. Namun, lama-kelamaan, aku merasa Bu Erna mulai bertindak agak sedikit aneh. Dia jadi sering memujiku, sering mengajak aku ngobrol berdua, terutama saat di rumah hanya ada kami berdua. Perhatian dan sikap Bu Erna yang berlebihan tersebut membuat aku jadi sedikit risih. Pernah pada suatu hari, aku merasa sedikit kurang enak badan. Karena itu, aku tidak ikut dengan teman-teman untuk melakukan kegiatan kami hari itu. Aku hanya berbaring malas di dalam kamar. Saat itu, tiba-tiba Bu Erna masuk ke kamar. Katanya kamu sakit, Jun. Kamu sudah minum obat? Tanya Bu Erna berbasa-basi. Iya, Bu. Saya lagi kurang enak badan aja. Tapi tadi sudah minum obat kok. Balasku ringan. Kamu udah makan? Tanya Bu Erna lagi sambil ia duduk di sampingku. Udah, Bu. Balasku singkat. Ya udah, kamu istirahat aja ya. Nanti saya buatkan makanan kesukaan kamu, biar kamu cepat pulih. Ucap Bu Erna kemudian. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Bu Erna sudah sangat baik padaku selama ini. Saya jadi nggak enak. Balasku. Kamu nggak usah merasa nggak enak gitu, Jun. Saya ikhlas kok.
Soalnya kamu tuh orangnya juga baik dan ramah. Kamu juga cakep, Jun. Saya jadi suka sama kamu. Ucap Bu Erna sedikit belak-belakan. Maksud Bu Erna apa? Tanyaku terdengar lemah. Maksud saya, kamu tuh keren, Jun. Saya suka sama kamu. Kamu mau nggak kalau kita menjalin hubungan yang lebih? Balas Bu Erna lugas. Tapi kan Bu Erna sudah punya suami. Saya takut, Bu. Saya nggak bisa. Ucapku sedikit terbata. Kamu nggak usah takut, Jun. Ini hanya sementara kok. Selama kamu berada di sini aja, nanti kalau kamu udah pergi, semuanya juga berakhir kok. Balas Bu Erna pelan. Tapi Bu, ucapku terputus. Udah, kamu mau ya? Atau kamu nggak tertarik sama saya? Balas Bu Erna terdengar manja. Untuk sesaat aku terdiam. Secara fisik, Bu Erna memang cukup menarik. Dia cantik dan masih seksi. Tapi, maaf Bu, saya nggak bisa. Saya takut Pak Kades tahu. Ucapku akhirnya. Bapak nggak bakal tahu, Jun. Kamu tenang aja. Yang penting kamu mau ya? Balas Bu Erna, berusaha meyakinkanku. Kalau kamu nolak, nanti saya bilang sama Bapak kalau kamu merayu saya. Lanjut Bu Erna lagi, sedikit mengancamku. Kali ini aku terdiam. Sepertinya ambisi Bu Erna untuk bisa mendapatkan saya cukup kuat. Aku sungguh tidak menyangka sama sekali kalau Bu Erna akan senekat ini. Akhirnya, dengan sangat terpaksa, aku pun menerima tawaran Bu Erna. Bukan karena aku menginginkannya, tapi karena aku takut Bu Erna akan memfitnahku dan melaporkan hal-hal yang buruk pada Pak Kades. Sejak saat itu, aku dan Bu Erna pun jadi semakin sering menghabiskan waktu berdua. Ada saja kesempatan bagi kami untuk bisa kebersamaan kami. Hubungan terangku dengan Bu Erna, istri Pak Kades tersebut, terus terjalin selama aku melaksanakan KKN di desa Meranti. Entah mengapa, aku pun mulai bisa melihat hubungan tersebut. Aku senang dengan semua yang dilakukan Bu Erna padaku. Sungguh sebuah pengalaman yang sangat indah bagiku. Hingga akhirnya masa KKN kami pun selesai dan aku harus kembali ke kota. Sejujurnya, aku merasa berat harus berpisah dengan Bu Erna. Namun seperti perjanjian kami dari awal, bahwa jika aku sudah pergi dari desa tersebut, maka hubungan kami pun berakhir. Dan begitulah kisah indahku bersama Bu Kades yang cantik tersebut. Meski terkesan singkat, namun hal itu tidak mudah untuk dilupakan. Aku akan selalu mengingat semua kisah itu sebagai kenangan yang terindah dalam perjalanan hidupku. Walaupun aku tahu kalau semua itu adalah sebuah kesalahan. Aku hanya berharap semoga saja hal itu tidak akan pernah terjadi lagi dalam perjalanan hidupku. Ya, semoga saja.